Halo semua, berjumpa lagi di channel Langit Geo. Kali ini kita masih membahas soal SIMAK UI tahun 2019. Soalnya seperti ini. Batas terluar laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia ke arah laut lepas ditarik 12 mil laut dari A. Garis pantai pulau, B. Garis pantai surut, C. Garis dasar pantai terluar, D. Garis pantai pulau terbesar, atau E. Garis pantai pasang. Nah, ini adalah soal yang option jawabannya ini kentang ya, kena tanggung ya. Ini soal seperti ini kita harus sangat berhati-hati karena option jawabannya mirip-mirip. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus kuasai teorinya dan kita harus menganalisa setiap kata yang dipakai di option tersebut. Nah, kita fokus ke soalnya. Di sini yang menjadi petunjuk adalah batas terluar laut teritorial. Sudah ada info di soal bahwa laut teritorial itu ditarik ke arah laut lepas sejauh 12 mil laut. Nah, cuman yang dipersoalkan adalah penarikannya itu dari mana, ya. Kalau menuju kemananya itu sudah ada di soal, yaitu menuju ke arah laut lepas. Tetapi ditariknya itu startnya dari mana? Nah, maka untuk mengerjakan soal ini kita lihat ya, batas wilayah laut Indonesia itu selain laut teritorial juga ada laut zona ekonomi eksklusif, yang mana kedua-duanya sebenarnya juga ditarik ke arah laut lepas. Nah, jadi wilayah laut Indonesia yang 12 mil laut kalau mengikuti ketentuan dari UNCLOS 1982, maka laut teritorial yang lebarnya 12 mil laut itu ditariknya adalah dari garis dasar atau disebut juga garis pangkal atau baseline yang terletak di sisi luar. Nah, apa itu garis dasar? Karena banyak juga orang-orang yang menganggap yang dimaksud dengan garis dasar itu adalah garis yang ada di dasar laut. Nah, tentu ini adalah pemahaman yang keliru ya. Karena di dalam UNCLOS 1982 dikatakan garis dasar atau garis pangkal atau baseline adalah garis yang air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada saat surut terendah. Nah, ini boleh kita gabungkan kedua paragraf ini. Berarti laut teritorial diukur sejauh 12 mil ke arah laut lepas dari garis dasar di bagian terluar ya, di sisi terluar wilayah tersebut yang lautnya mengalami surut terendah ya, pada saat lautnya mengalami surut terendah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya isi dari UNCLOS 1982. Kalau belum ngerti ya nanti silakan di-download aja isi dari UNCLOS 1982. Itu banyak ya di internet, silakan di googling saja. Nah, kalau kita lihat option ini sepertinya kita digiring ke yang option B ya, garis pantai surut. Nah, kalau kita tidak jeli di sini ya, tidak menggunakan logika, maka tentu kita akan mudah sekali untuk langsung memilih jawaban B sesuai dengan definisi garis dasar tadi, yaitu ketika air laut mengalami surut. Nah, tetapi kita harus pahami betul bahwa yang namanya laut surut itu tidak harus di sisi luar, di sisi dalam juga bisa. Ya, nah jadi kata garis pantai surut ini kurang tepat ya, garis pantai surut kurang tepat karena tidak jelas garis pantai yang surut itu garis pantai di sisi sebelah mana, apakah di sisi sebelah dalam atau di sisi sebelah luar. Nah, maka yang B ini sebenarnya adalah jebakan dan ini kita hindari ya, tentu yang B itu kita anggap salah.
Nah, kalau kita lihat yang B, garis pantai pulau, ya, ini pun juga bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena tidak jelas pulau yang mana, ya. Dari pulau yang mana kita nggak tahu. Apakah pulau yang terbesar, pulau terkecil, pulau terdalam, pulau terluar, tidak jelas pulau yang mana. Maka ini juga salah. Begitu juga dengan option yang D, ya, garis pantai pulau terbesar. Nah, tentu ini pun salah, ya, tidak sesuai dengan isi dari UNCLOS 1982. Begitu juga yang E, ya, garis pantai pasang. Ini juga sangat bertolak belakang, ya. Karena bukan pada saat pantai pasang, tapi harusnya pada saat laut yang surut, ya. Nah, maka E juga salah. Nah, maka yang tersisa tinggal yang C, yaitu ditarik dari garis dasar. Garis dasar itu adalah baseline yang terletak di sisi luar ketika kondisi laut sedang surut, ya. Maka jawabannya adalah C. Nah, jadi soal yang seperti ini soal-soal yang sangat menggemaskan begitu, ya. Karena tiap optionnya itu mirip-mirip. Tapi kalau kita sudah kuasai teorinya dan bisa jeli melihat option soal, tentu soal yang seperti ini menjadi ya sangat mudah, ya. Ini adalah soal yang bisa kita eksekusi dengan cepat. Baik, sampai di sini pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pembahasan soal-soal geografi terbaru. Terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa.